Assalamualaikum Ibu Siska, perkenalkan nama saya Rizky Pramana. Saya sebagai selaku mahasiswa Unpad jurusan Agropreneur ingin mewawancarai bisa UMKM Ibu mengenai video ini. Dari beberapa pertanyaan yang akan kepada Silakan. itu yang pertama, produk yang Saya menjual banyak produk, tapi salah satu yang dijual adalah jelly ball. Saya jual. sejak kapan sih usaha ini berjalan? Usaha kuliner yang saya jalankan itu sudah dari tahun 2018. Tapi kalau untuk yang jelly ball ini, karena dia salah satu dari produk yang dijual, ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun. Jadi sekitar tahun boomingnya jelly ball lah, saya juga ikut mulai berbisnis untuk bisnis jelly ball ini. Terus sekitar tahun 2023 2022 lah, 2 sampai 3 tahun yang lalu lah kurang lebih. Kalau itu sampai sekarang berapa? Ya antara hampir 3 tahun lah berarti. 3 tahun. Iya, sejak boomingnya jelly ball. Nanti Ibu memilih usaha ini? Pada waktu itu jelly ball itu kan booming ya, terus kebetulan karena saya juga ada produk-produk yang berhubungan dengan puding, jadi ini bisa saya olah. Kebetulan juga jadi salah satu item untuk memodifikasi banyaknya makanan yang bisa dijual. Kita kan juga harus ikut perkembangan sama tren yang sedang berlaku gitu. Nah, kebetulan jelly ball ini juga sampai sekarang masih banyak diminati. Ya, tapi walaupun produksinya tidak terlalu banyak ya, karena sistemnya kan by order atau berdasarkan pesanan dibuatnya gitu. Jadi, karena dia jangka waktu untuk penyimpanannya itu tidak terlalu lama, makanya saya mengerjakan karena saya usahanya masih kecil berdasarkan pesanan. Terus kan Ibu bikin produknya, tahu nggak prosesnya gimana? Proses pembuatannya? Ya. Proses pembuatannya ya sebetulnya sederhana, bahan baku yang dipakai itu kan agar-agar, basicnya hanya agar-agar dimodifikasi karena ada cetakan yang berbentuk bola atau ball, jadi dicetak berbentuk bola. Agar-agarnya, pembuatan agar-agarnya standar seperti pembuatan agar-agar biasa. Nah, kemudian ditambahkan dengan topping di dalam agar-agarnya itu ada potongan buah-buahan. Kemudian untuk kuahnya dibuat seperti creamy, itu dibuat dari susu. Ada gula, susu, kemudian ada tambahan topping lain, ada sagu mutiara, ada selasih. Nah, itu untuk menambah cita rasa. Jadi di dalam kemasan satu jelly ball itu ada agar-agar, ada kondimen susu, ada juga tepung atau sagu mutiara, dan itu cukup mengenyangkan. Jadi proses pembuatannya hanya membuat agar-agar, membuat kuah susunya, kemudian dicampurkan, ditempatkan ke dalam botol kemasan 350 ml, kemudian diberi stiker dan ditaruh di showcase pendingin supaya dia bisa tahan lama sampai kemudian dikirim gitu. Kan kalau Ibu kan bikin mesinnya di rumah nih. Ya. Terus Ibu bikin produksi di mana? Di dapur kah atau ada ruangan khusus? Kebetulan karena saya ada beragam makanan, jadi saya sudah punya dapur khusus untuk produksi makanan. Jadi saya bisa mengolah banyak makanan di situ, termasuk untuk pembuatan jelly ball. Kebetulan tuh tempat pengolahan dapurnya itu ada di samping rumah, jadi tidak jauh, maksudnya berdampingan lah gitu. Jadi di rumah ini ada sebelahnya? Iya, di sampingnya ada ruangan yang disetting untuk dapur produksi. Kalau boleh tahu, dalam sehari itu bisa bikin apa ya untuk kapasitas produksi? Kalau yang pernah saya tangani maksimal itu berdasarkan order, saya biasa buat satu kali produksi atau satu batch itu menghasilkan 20 botol. Nah, 20 botol. Jadi kalau satu hari 20 botol itu memakan waktu produksi kurang lebih sekitar 3 jam lah, dari preparation, pemotongan buah dan lain sebagainya sampai selesai pengemasan. Nah, itu dalam satu hari itu paling maksimal hanya 3 kali produksi.
atau sekitar 60 botol. Kalaupun ada order ya tidak bisa kami tangani dalam satu waktu karena skalanya kecil, tenaganya terbatas gitu. Kecuali kalau memang orderannya sudah cukup lama jadi bisa di planning, mungkin akan bisa menambah tenaga produksi baru bisa kapasitasnya bertambah. Itu pesannya itu maksudnya bikinnya tergantung pesanan atau Iya, karena kan kalau di stok tidak bisa tahan lama, jadi saya buka open open sistemnya kan online, pemasarannya terus ditawar-tawarkan via online, WhatsApp. Nah, itu ditawarkan siapa yang mau pesan baru saya buat gitu. Jadi kalau sudah ada 20 baru dibuat satu kali produksi. Begitu sistemnya. Jadi tidak rutin setiap hari itu produksi, malah kadang ya bisa kadang rutin setiap hari produksi, kadang tidak gitu. jadi tergantung. Tergantung banyaknya order yang diterima. Kan ibu bikin ini itu cuma sendiri. Sampai saat ini sendiri, kadang dibantu oleh keluarga ya, bisa sampai atau 2 sampai 3 orang gitu kalau memang butuh waktu yang cepat. Jadi kan bisa mungkin setengah hari bisa dapat 2 kali produksi gitu. Iya, itu dibantu oleh 2 atau 3 orang. Kalau memang butuh orderannya cukup cepat ya kadang ada hire orang gitu untuk bisa membantu produksi dari luar. Kebetulan tangga sebelah atau apa gitu yang bisa bantu. Kalau nggak ada warga itu ada yang bantu. Iya, bisa bantu gitu, bantu sebisanya supaya mempercepat aja waktu produksinya. Uh, Kalau boleh tahu modalnya itu berapa ya, modal awalnya buat ilmu saya? Kalau modal awal, karena saya awalnya dari kuliner, jadi nggak terlalu banyak ya peralatan sih sudah saya punya karena nggak banyak peralatan untuk membuat jelly ball. Kebetulan modalnya ya paling tambahannya hanya panci yang cukup besar untuk supaya kapasitas produksinya lebih cepat. Ya ada showcase gitu, itu kan juga sebetulnya sudah gabungkan dengan produksi yang lain. Jadi kalau dihitung modal ya nggak banyak lah, paling hanya untuk bahan baku dan kemasan saja sama stiker gitu untuk modalnya. Modal awal saya pertama ya berdasarkan PO ya dari 20 botol pertama gitu. Iya. Untuk biaya bahan bakunya ini ya keseluruhan juga sama biaya operasional. Ya kalau biaya operasional karena tidak terlalu banyak ya, saya beli bahan juga by online terus bisa diantar, jadi nggak terlalu banyak memakan biaya. Kemudian ada stok bahan mungkin beberapa kasih jadi sekali belanja. Terus biaya untuk satu kali produksi itu harga jualnya kan 15.000. Jadi keuntungannya mungkin sekitar hampir 100% lah, antara 80 sampai 70% lah dimaksimalkan. Ya kalau kalau memang ada keuntungan bisa sampai 100%, kadang-kadang itu dari kelebihan dari customer aja gitu, harganya bisa di-up mungkin karena jauh atau ongkosnya gimana, diantarkan ada biaya ongkos kirimnya gitu. Ya, kalau biasanya tadi kan pengen tahu aja nih untuk air ya listrik sendiri di sini konsumsi berapa tuh sebulan? Kalau air kan karena kapasitas produksinya pakai air aqua ya, jadi nggak pakai air tanah. Karena saya tetap pakai yang higienis. Tapi kalau untuk listrik, pemakaian listrik juga nggak banyak, hanya untuk penerangan saja. Karena alat-alatnya itu tidak pakai mixer, tidak pakai apa, hanya pakai panci saja dan kompor gitu kan. Jadi untuk pemakaian listrik juga nggak banyak. Itu mengikuti penerangan aja selama produksi. Mungkin juga hanya nggak sampai 5% dari harga jual itu biaya listrik dan biaya. Kalau air kan memang termasuk ke dalam bahan baku ya. Ya, sekiranya ada ya tahu lah harga per. Ya kalau mau dipukul rata mungkin nggak sampai 5.000 ya, karena penerangan selama 3 atau 4 jam aja gitu dipakai kalau listrik. Ya kira-kira kalau misalkan nggak banyak mungkin ya
kurang dari 50 ribu. Enggak, listrik itu mungkin cuma Rp5.000 lah. Karena kan cuma sebentar, nggak terlalu banyak kalau satu kali produksi, tinggal tergantung ordernya. Kalau misalnya ada yang pesan sampai 60 berarti ya 15.000 sehari gitu pembayaran listriknya. Kurang lebih ya begitu aja kalau dipukul rata biayanya. Jadi ini sudah semua ya Bu ya? Cukup sebegitu Mas ya pertanyaannya. Ada lagi? Oh iya. Semuanya sudah dijawab. Oh iya, baik. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama, mudah-mudahan membantu untuk menyelesaikan tugas-tugasnya. Ya, selamat sore.